Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk semua teman-teman Indonesia Mengglobal. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah meluangkan waktunya hari ini untuk melihat sesi live dari tim mentorship yang bertajuk A sampai Z yang harus kamu tahu sebelum mendaftar program mentorship 2021. Perkenalkan terlebih dahulu, namaku Novelita dari tim mentorship Indonesia Mengglobal. Nah, teman-teman, Indonesia Mengglobal merupakan yayasan non-profit yang didirikan pada tahun 2012. Untuk kepengurusan tahun ini, kami terdiri dari 40 anggota yang tersebar di berbagai penjuru dunia untuk bersama-sama mewujudkan misi, yaitu menginspirasi dan memberdayakan masyarakat agar mampu belajar dan berkiprah di kancah global. Semoga informasi yang kami berikan sesaat lagi dapat bermanfaat untuk kita semua. Nanti, jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar yang ada di YouTube ya. Nah, sedikit recap dulu nih. Jadi dari tim mentorship itu sudah mulai membagikan informasi penting terkait program mentorship mungkin sekitar sejak 2 mingguan yang lalu. Di antaranya teman-teman nanti bisa cek yang pertama ada di highlights Instagram Indonesia Mengglobal yang berjudul Mentorship 21. Di sana ada informasi terkait pendaftaran secara umum dan gambaran terkait syarat dan ketentuan untuk menjadi mentee dan mentor. Kemudian minggu lalu tim mentorship sempat ada bincang-bincang antara Director of Mentorship dengan mentee yang sudah berhasil menyelesaikan program mentorship dan saat ini juga telah menjadi Presiden Indonesia Mengglobal. Siapakah dia? Kayaknya sebagian teman-teman sudah pada kenal juga ya.
Nah, tayangan tersebut bisa dilihat di Instagram Live yang sudah terekam dan juga ada di YouTube Indonesia Mengglobal dengan tajuk Menembus Kampus Dunia dengan program Mentorship IM. Tanpa menunda lebih lama lagi, kita langsung undang speaker kita hari ini yang juga akan memaparkan secara detail dan lengkap teknis pendaftaran mentorship program. Siapa lagi kalau bukan Director of Mentorship Ignatius Aditya. Hai Adit. Hai Feli. Let me. Ya, terima kasih Feli untuk penjelasannya yang sangat komprehensif dan untuk menjelaskan apa itu Indonesia Mengglobal dan juga agenda kita pada sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dan seperti yang Feli udah paparkan pada introduction kita pada di awal tadi, hari ini kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang agenda, jadwal, dan apa saja hal-hal yang harus dipersiapkan dalam mempersiapkan untuk masuk dalam mentorship. Namun sebelum kita memulai acaranya kita lebih lanjut, ada baiknya kita memberi sedikit recap tentang apa itu mentorship, dan kita akan layout agenda kita pada hari ini sehingga kita bisa memiliki 1 jam ke depan yang sangat produktif. Lalu untuk yang pertama, apa itu mentorship program? Jadi mentorship program merupakan salah satu dari berbagai macam acara Indonesia Mengglobal yang berusaha untuk membantu pelajar-pelajar Indonesia dan profesional Indonesia semuanya untuk menjalin peluang-peluang untuk belajar di luar negeri di kancah global melalui program selama 3 bulan di mana kita akan membimbing calon-calon menti kita secara ekstensif untuk mempersiapkan persiapan pendaftaran mulai dari mempersiapkan resume, terus menyiapkan surat-surat rekomendasi dan juga untuk mempersiapkan beberapa motivation letter di mana untuk kita mempersiapkannya dalam selama 3 bulan dan dibagi dengan 5 modul di mana kita akan menjalankan secara komprehensif dari awal sampai akhir. Dan yang membuat mentorship program kita yang berbeda adalah setiap menti akan di-pairingkan dengan satu mentor di mana interaksi antara mentor dan menti akan lebih dekat dan mentor akan bisa membantu menti untuk mempertajam lagi proses untuk mendapatkan program impian yang dituju. Namun sebelum semua proses ini dimulai, ada baiknya kita untuk mengerti lebih lanjut bagaimana proses untuk mendaftar dari program ini. Dan mungkin Feli, mungkin sekarang I will share my screen-nya, kalau misalnya boleh. Iya, Dit, udah bisa di-share kok, share screen. Jadi, sudah bisa dilihat semuanya ini, sahabat Indonesia Mengglobal. Jadi, ya, jadi ini di-share di agenda kita pada hari ini, kita akan membicarakan A sampai Z hal yang kamu harus tahu sebelum mendaftar program mentorship 2021. Dan apa saja yang akan dibahas? Jadi kita sudah membahas tentang apa itu Indonesia Mengglobal, penjelasan secara umum, dan poin-poin yang akan lebih penting adalah 4 poin penting yang akan kita jabarkan lebih lanjut dalam sekitar 50 menit yang ke depan. Yaitu yang pertama, kita akan memberi penjelasan tentang step-step pendaftaran untuk mentorship program Indonesia Mengglobal yang ini, yang dimana kita akan membuka website Indonesia Mengglobal dan kita akan melaksanakan walkthrough apa saja hal yang harus dipertimbangkan. Dan ini merupakan suatu hal yang baru di mana tahun ini kita memberikan penjelasan lebih komprehensif dalam bahasa Indonesia, karena tahun sebelumnya kita hanya memberikan dalam bahasa Inggris, dan kita akan memperjelaskan bagian mana saja yang harus diperhatikan oleh calon-calon menti yang ingin mendaftar ke program mentorship Indonesia Mengglobal. Dan yang kedua dan yang ketiga adalah walkthrough pendaftaran dan form-form apa yang harus diisi untuk pendaftaran. Jadi untuk mendaftar di program nanti di dalam website Indonesia Mengglobal kita sudah ada menyediakan link untuk menyiapkan detail-detail yang harus dipersiapkan, dan kita akan memberi walkthrough juga apa saja yang harus diisi, dan kita akan menjabarkan lebih lanjut hal-hal yang harus diperhatikan. Dan yang terakhir, jika waktunya untuk memungkinkan, kita akan memberikan waktu sekitar 10 menit untuk menjawab ada pertanyaan-pertanyaan bagi sahabat Indonesia Mengglobal yang mungkin ada bertanya di kolom komentar YouTube kita. Jadi, without further ado, ya, Feli, mungkin kita bisa mulai dari agenda kita yang ketiga, yaitu walkthrough artikel FAQ Indonesia Mengglobal. Jadi, FAQ artikel Indonesia Mengglobal ini apa sih? Tim Indonesia Mengglobal. Jadi di beberapa tahun yang lalu untuk membantu calon-calon menti kita untuk mendaftar ke program mentorship, kita sudah mempersiapkan
FAQ atau frequently asked questions yang dipertanyakan banyak calon mentee untuk berpartisipasi dalam program ini. Tapi sayangnya pada tahun lalu kita mempersiapkannya halnya dalam bahasa Inggris dan berdasarkan feedback dari tahun kemarin, mungkin ada baiknya kita menelaah lebih lanjut apa itu isi dari FAQ ini dan memberikan guide dalam bentuk bahasa Indonesia. Jadi muncullah kita ada namanya ini Indonesia Mengglobal Mentorship Program Frequently Asked Question dalam bahasa Indonesia. Linknya bisa dilihat di sini, mungkin agak lebih panjang, mungkin nanti setelah acara live kita pada sore hari ini, kita bisa cantumkan linknya di kolom komentar YouTube Indonesia Mengglobal, untuk sahabat Indonesia Mengglobal untuk bisa mengklik linknya untuk membaca lebih lanjut apa requirement untuk mendaftar program mentorship ini. Dan Frequently Asked Question ini merupakan salah satu kompilasi informasi yang cukup komprehensif yang terdiri dari 9 bagian dan terdiri dari 9 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh calon-calon aspiring mentees throughout the program dan juga selama kita live di beberapa minggu yang lalu dan juga menjawab pertanyaan yang ada. Jadi 9 bagian ini apa saja? Yang pertama adalah tanggal-tanggal penting. Lalu yang kedua adalah detail mengenai tes apa saja yang ada dalam program mentorship. Dan yang ketiga adalah siapa yang bisa mendaftar sebagai mentee, karena kita sebagai yayasan kita akan memprioritaskan salah satu demografis yang kita akan cakup, yaitu setiap warga negara Indonesia. Lalu yang keempat adalah persyaratan apa saja yang harus dipersiapkan untuk mentee, untuk mendaftar, dan alur-alur pendaftarannya bagaimana. Jadi itu 5 bagian pertama yang ada di dalam artikel ini. Lalu 4 bagian selanjutnya apa? 4 bagian selanjutnya adalah detail untuk sahabat Indonesia yang mengglobal yang sudah mungkin sudah mencapai kampus impiannya, sudah lulus dan ingin berkontribusi kembali sebagai mentor, dan kita akan memberikan frequently asked questions and answers untuk apa saja yang harus disiapkan sebagai mentor, apa saja persyaratan yang untuk dipersiapkan sebagai mentor, dan juga pendaftaran, dan terakhir adalah pairing-nya. Mari kita mulai ulasan lebih lanjut dari pertama. Jadi, kapan periode pendaftaran ini berlangsung, dan program ini terdiri dari berbagai bagian apa saja. Jadi, sahabat Indonesia Mengglobal bisa kita lihat di screen ini ada beberapa tanggal yang penting harus diperhatikan. Jadi, kita ada periode pendaftaran, tahap 1, tahap 2, tahap 3, pengumuman, dan pelaksanaan mentorship. Dan untuk memperjelas skop penjelasan kita pada hari ini, kita akan fokus pada pendaftaran saja, dan untuk detail tentang mentorship-nya nanti bisa menghubungi tim Indonesia Mengglobal, atau mungkin bagi yang sudah diterima kita akan menjelaskan lebih lanjut. Dan untuk fokus pada pendaftarannya, kita akan mulai walkthrough dari tanggal-tanggal yang penting. Nah, yang pertama adalah periode pendaftaran. Jadi kita ada beberapa pertanyaan dari sahabat Indonesia Mengglobal. Kak, periode pendaftarannya kapan saja? Jadi untuk calon-calon mentee, yaitu yang ingin mendaftar, dan juga mentor yang ingin berkontribusi kembali, itu dimulai pada tanggal 5 April, jadi besok ya, sampai tanggal 9 Mei 2021. Jadi sekitar ada 1 bulan untuk mempersiapkan. Lalu setelah dipersiapkan ini, kita akan melanjutkan ke tahap pertama, yaitu kelengkapan administrasi. Kita akan mengecek dan untuk memfilter atau memilih kandidat-kandidat yang lolos pada tahap pertama, di mana kita akan melihat berdasarkan resume atau CV yang akan saya lebih jelaskan lebih lanjut di sesi kita pada hari ini, dan juga achievement apa, dan juga motivation-nya untuk mengikuti program mentorship ini apa. Lalu setelah kita seksi di tahap pertama kelengkapan administrasi ini, kita dari tim Indonesia Mengglobal akan menelaah application-nya secara lebih lanjut. Dan mungkin di sekitar akhir bulan Mei dan sekitar di awal bulan Juni, sahabat Indonesia Mengglobal bisa melihat hasil seleksi tahap pertama apakah lolos atau tidak. Lalu, apabila sahabat Indonesia Mengglobal lolos ke tahap pertama, maka
calon-calon menti akan mengikuti tahap kedua, di mana tesnya akan terdiri dari wawancara dan tes bakat, atau yang disebut tahun kemarin sebagai aptitude test. Format antara wawancara dan aptitude test dari tahun lalu dan tahun sekarang tidak akan mengalami perubahan. Jadi wawancara untuk mengenali lebih lanjut calon-calon menti terdiri dari beberapa pertanyaan untuk mengenai situasi menti di pekerjaan atau mungkin di kuliahnya sehari-hari, bagaimana mostly behavioral questions. Dan yang kedua adalah tes bakat. Tes bakat ada bagian-bagiannya tersendiri di bagian 2 yang akan saya jelaskan lebih lanjut. Dan mungkin setelah kita mendapatkan informasi bahwa kita lolos, calon kandidat menti diharapkan mengisi wawancara dan tes bakat yang akan dijadwalkan pada bulan Juni sampai akhir bulan Juni 2021, tanggal 7 sampai tanggal 25. Dan selama periode ini kita akan memberikan detailnya lebih lanjut bagi calon-calon menti yang sudah diterima. Lalu setelah kita selesai dengan wawancara dan tes bakat, kita akan mengumumkan hasil seleksinya pada akhir bulan Juni sampai akhir bulan Juli untuk kita menelaah lebih lanjut bagaimana dan hal-hal setelah dinilai dan diwawancara lebih lanjut berapa dan siapa saja yang lolos ke program mentorship kita. Nah, bagi calon-calon kandidat yang di menti yang sudah lolos tahap 2 akan masuk ke program mentorship. Lalu setelah masuk ke program mentorship, apa yang harus dipersiapkan? Yang ketiga adalah pemasangan menti dan mentor. Lalu di akhir FAQ ini akan dijelaskan bagaimana sistem nanti penyocokannya gimana, tapi untuk memberi introduction secara sederhananya, jadi setelah kita mendapatkan daftar menti yang diterima dalam program mentorship ini, kita akan memasangkan dengan mentor-mentor yang akan sesuai dengan, paling tidak sesuai dengan arah yang dituju. Contohnya, misalnya saya sekarang sedang menempuh kuliah dan ingin menempuh program pascasarjana di katakanlah di Harvard di US, dan kita mungkin awalnya saya dari program engineering dan ingin masuk ke program master di bidang teknologi juga. Lalu selama tahap 3 ini nanti kita akan menunjukkan ada beberapa pilihan mentor yang mentinya bisa dipilih. Jadi untuk mengingatkan lagi, mentor itu yang akan membimbing dan menti itu yang akan dibimbingnya. Jadi mentornya itu kan akan dipilih berdasarkan lokasi mana saja. Misalnya kalau misalnya di US nanti ada Harvard atau mungkin ada Stanford dan mungkin daerah-daerahnya lebih lanjut lagi bisa dibahas di kemudian hari. Dan juga nanti menti akan memilih beberapa pasangan mentor menurut preferensinya, dan kita akan mengumumkan hasilnya pada minggu pertama Agustus 21. Lalu seperti yang sudah kita jelaskan di awal tadi, karena mentorship program kita ini berlangsung secara 3 bulan secara intensif, kita akan memulai programnya pada bulan Agustus 2021, dan kita akan menyelesaikannya pada Oktober 2021, di mana di antara program tersebut kita nanti akan ada modules dan juga kita ada acara Mentorship Connect untuk menghubungkan antara menti dan mentor secara lebih lanjut. Nah, untuk ke bagian yang kedua, yaitu lebih ke tes bakat. Jadi yang pertama pretty straightforward, nanti kita akan mengisi formnya dan nanti dari formnya kita akan dinilai yang akan kita telah lebih lanjut setelah ini. Tetapi yang kedua adalah wawancara dan tes bakat. Wawancara intinya untuk mengetahui leadership capabilities dari calon menti. Namun ada tes bakat ini untuk apa, Kak? Jadi berdasarkan pengalaman kita yang dari tahun sebelumnya dan karena dunia ini berkembang sangat pesat di bidang teknologi, kita mengevaluasi bahwa ada banyak calon menti yang mempunyai kemampuan dan kompetensi yang lebih lanjut di bidang logika atau mungkin STEM, Science, Technology, Engineering, and Math, yang memerlukan kemampuan kognitif yang lebih komprehensif. Sehingga kita menggunakan tes bakat ini
untuk menelooh secara lebih lanjut lagi apakah calon menti ini bisa cocok untuk memasuki programnya ini. Dan untuk mengingatkan kembali lagi, tujuan utama dari tes bakat ini untuk mencakup jumlah menti yang untuk mendaftar lagi lebih lanjut untuk consideration kita, karena kita setelah mereview lebih lanjut seleksi kita itu hanya terdiri dari interview dan mungkin tidak mencakup lebih banyak lagi calon-calon menti yang mungkin bisa berpotensi untuk memberikan dampak yang lebih banyak ke Indonesia. Jadi it's an effort for us to be a little bit more inclusive in terms of mencakup calon-calon mentinya. Jadi kembali lagi untuk memberikan kesempatan lebih setara bagi pendaftar agar mendapatkan pendapatan dari mentor. Untuk pertanyaannya apa saja Kak? Tes bakatnya, unfortunately untuk sekarang isi dari tes bakatnya mungkin masih proprietary, tapi beberapa tolak ukur yang bisa digunakan mungkin sahabat Indonesia Mengglobal bisa melihat tes GRE, GMAT, atau mungkin tes psikotes, mungkin antara bisa dilatih dengan sumber-sumber yang sudah ada yang tersedia online. Lalu kita let's us shift gears into siapa saja yang berhak mendaftar sebagai menti. Dan mungkin sebelum kita masuk ke bagian ini, mungkin kalau misalnya Feli ada pertanyaan dari kolom komentar mungkin atau Iya, Dit. Jadi pertanyaannya sudah mulai masuk nih ya. Kemudian ini mau aku tanyakan dulu atau kita mau lanjut ke form karena memang dia berkaitan dengan form sih. Oke. Jadi mungkin sahabat Indonesia Mengglobal mungkin kita tampung dulu ya pertanyaan sama-sama ini, kita tunggu sampai penjelasannya selesai, dan kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang belum kita bahas, nanti kita akan jawab lebih lanjut di sesi Q&A. Dan mungkin kita lanjut dulu ya Felia? Yap. Oke, jadi kita sampai di the reason why I asked this itu untuk mengingatkan sahabat Indonesia Mengglobal untuk kalau ada pertanyaan isi di kolom komentar, dan untungnya sahabat Indonesia Mengglobal sangat proaktif dalam bertanyakan pertanyaan tersebut. Lalu let us get back into this website FAQ. Lalu kita bahas ke poin yang ketiga, yaitu siapa yang berhak mendaftar sebagai menti. Now, ini merupakan poin yang cukup minor, tapi ada beberapa dari sahabat Indonesia Mengglobal semuanya yang ingin tertarik untuk mendaftarkan program ini, tetapi mungkin tidak masuk dalam kriteria. Tetapi hari ini kita akan menjelaskan lebih lanjut kriterianya apa saja yang bisa masuk. Setiap warga negara Indonesia yang bercita-cita untuk melanjutkan studi, yaitu magister, doktor, atau program sarjana terkait lainnya di luar negeri dan berkomitmen untuk mengajukan satu lamaran. Jadi ini ada tiga hal ya. Yang pertama adalah warga Indonesia, yang kedua adalah melanjutkan studi, yang ketiga adalah mengajukan minimal satu lamaran ke Universitas luar Indonesia. Artinya apakah? Yang pertama adalah warga negara Indonesia. Jadi paspornya harus Indonesia dulu ya. Karena kita ada mungkin orang yang memiliki background Indonesia tapi sudah mungkin berganti warga negara. Sayang sekali karena kita merupakan yayasan non-profit untuk warga negara Indonesia, kita akan high chance untuk tidak akan melanjutkan prosedurnya. Dan yang kedua adalah melanjutkan studi. Nah, melanjutkan studi ini apa saja, magister, doktor, atau program sarjana pasca sarjana terkait lainnya. Jadi, kita ini tanya, Kak, berarti program apa saja yang bisa masuk ke dalam mentorship program? Jadi kita ada magister, yaitu S2, S3, atau program yang lain, misalnya ada dokter, atau JD, atau mungkin program-program teknis lainnya yang merupakan pasca sarjana. Lalu kita ada pertanyaan dong, terus bedanya mentorship dan bootcamp apa? Bootcamp kita ada sendirinya sendiri, PhD Bootcamp, untuk memperkenalkan secara strategis untuk mempersiapkan S3. Tapi untuk mentorship kita lebih fokus untuk pairing-nya dan mencarikan mentor yang bisa membimbing sahabat Indonesia Mengglobal untuk mendaftar dan mempertajam lagi application untuk program doktoratnya. Lalu ada pertanyaan biasanya, kalau saya S1 bisa jadi dokter langsung nggak, Kak? Bisa, tapi ada tapinya. Jadi karena
kebanyakan program yang secara umum, ya mungkin ini tidak cukup umum di Indonesia ya, karena orang Indonesia biasanya melihat 1 S2 S3. Tapi untuk beberapa program ada yang bisa langsung direct ke PhD, yang mungkin sahabat kita dari teman-teman dari PhD Bootcamp mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut, tapi ada yang bisa langsung dari program misalnya bachelor's langsung ke PhD yang fokus ke research, dan kita bisa membantu sahabat Indonesia Mengglobal yang bisa untuk mencapai program tujuannya. Dan salah satu contohnya yang paling mentor kita yang memiliki ada namanya Valentino Sudaryo, yang akhir-akhir ini menti tahun lalunya Gaby Kembuan masuk ke Harvard Immunology. Valen sendiri itu dulu dari MIT Bachelor, terus langsung dia ke Stanford untuk pursue his PhD. So that is possible. Jadi sahabat Indonesia Mengglobal yang mungkin ada aspirasi untuk dari S1 sampai S3 bisa. Dan yang ketiga adalah yang penting adalah mengajukan 1 lamaran ke universitas di luar Indonesia periode 2021 sampai 2023. Minimal 1. Jadi Kak, saya belum tahu kemana, nggak bisa. Jadi kita kalau bisa sudah mengerti target tujuannya kemana, dan 2021 dan 2023. Jadi tahun depan dan tahun yang akan depannya lagi. Kenapa 2021 sampai 2023 itu penting? Karena kita berusaha untuk mencakup sahabat Indonesia Mengglobal yang segera ingin mendaftar. Dan 2023 karena ada mungkin ada delay tentang pandemi atau apa, kita memberikan tenggang waktu yang agak lebih luas. Dan ini juga sembari untuk menjawab pertanyaan sahabat Indonesia Mengglobal yang sudah disubmit pada live beberapa waktu yang lalu. Kak, kalau misalnya saya semester 4, berarti tahun kedua ya, bisa mendaftar atau tidak? Jadi kalau misalnya semester 4 ya, ini kan ada kemungkinan besar kalau lancar, mungkin 2 tahun kan sudah selesai skripsi dan bisa mendaftar. Tapi kembali lagi kan kita tidak ada jaminan, dan 2023 itu mungkin baru selesai lulus kan. Berarti kalau 2023 lulus, berarti baru mulai masuknya 2024 dong. Jadi untuk sahabat Indonesia Mengglobal yang sekarang masih semester 4, disarankan untuk menunggu setahun lagi untuk mempersiapkan lebih lanjut apa hal-hal yang bisa dieksplor lebih lanjut dari internship, atau mungkin research, atau mungkin hal-hal yang bisa mendukung program pendaftaran ke program yang dituju. Jadi itu poin ketiga. Jadi pendek tapi ketat ini ya. Jadi padat dan ketat. Lalu kita shift gears untuk ke yang poin keempat, itu persyaratan apa saja yang harus disiapkan mentee. Nampaknya panjang, tetapi ini cukup standar bagi dan alasan kita menyiapkan ini tuh karena untuk membantu sahabat Indonesia Mengglobal juga untuk mempersiapkan diri ketika untuk mendaftar sungguh-sungguh ke program yang dituju. Jadi yang pertama adalah IPK. Jadi ini IPK kita memberikan Anda benchmark pertama 3 dari 4. Terus Kak, kalau misalnya IPK saya 2 atau berapa lebih rendah dari 3, nggak bisa menjawab. Jadi kebijakan kita dari Indonesia Mengglobal adalah bisa aja mendaftar, tapi kita akan review case by case basis. Contohnya, mungkin ada yang IPK-nya mungkin lebih kurang daripada 3, tapi mungkin menemukan startup yang baru, atau mungkin find the next Microsoft, atau mungkin yang menjadi potensi-potensi yang besar bisa membantu memberi impact kepada Indonesia, kita akan mereview secara case by case basis. Tapi untuk secara tolok ukur, kita akan melihat IPK minimal 3 dari 4. Dan kalau misalnya sahabat Indonesia Mengglobal dari Jerman, mungkin S1-nya di Jerman yang skalanya pakai 1 atau yang kebalik itu, terus mungkin atau dari Singapura yang menggunakan skala 5, atau mungkin menggunakan skala yang lainnya, bisa disesuaikan dari 3/4, jadi 75% ke atas. Lalu dokumen apa yang harus disiapkan? CV atau resume. CV atau resume itu apa, Kak? Bisa dilihat di acara kita Indonesia Mengglobal tentang CV and Resume Workshop di website di YouTube Indonesia Mengglobal untuk mengetahui lebih lanjut apa itu CV dan resume. Lalu yang tidak lebih dari 2 halaman ya. Lalu kita ada 4 pertanyaan esai. Ini mungkin kolomnya mungkin kurang jelas, tapi yang pertama adalah ada 4 pertanyaan yang kita harus isi, yang nanti akan saya elaborate lebih lanjut. Yang pertama, apa tujuan masa depan Anda? Ini mungkin bahasa Indonesianya cukup kurang fasih ya ini ya. Jadi, what is your goal? So, pertama kita ingin mengerti lebih lanjut tujuan masa depan Anda apa, dan kalau bisa dijelaskan
dalam singkat, padat, dan jelas. Yang kedua adalah, menurut Anda bagaimana mentorship ini akan membantu Anda? Jadi kita sudah tahu kan tujuannya. Oh, saya misalnya contoh nih, Novelita, dia dari Indonesia pengen memfokus kepada sustainability. Lalu bagaimana tujuan masa depan Anda? Ya untuk pivot dari ke sustainability, saya harus belajar lebih lanjut di bidang sustainability dengan menempuh master di luar negeri. Lalu bagaimana mentorship ini akan membantu Anda? Mungkin contoh jawabannya mungkin bisa ini karena bisa bertemu dengan mentor dan lain sebagainya, dan bisa membantu memenuhi cita-cita saya di daerah tersebut. Jadi bisa diisi di pertanyaan kedua. Lalu pertanyaan ketiga apa? Langkah apa saja yang bisa diambil untuk bahwa Anda siap untuk masuk universitas. Jadi contohnya untuk sahabat Indonesia Mengglobal sudah mempersiapkan IELTS, atau mungkin sudah bertanya lebih lanjut kepada mungkin mentor-mentor kita yang sebelumnya, atau mungkin singkat saja bisa mungkin hubungi kita kan Indonesia Mengglobal, ada artikel yang sudah ditulis dari kontributor sebelumnya, mungkin bisa ada bincang-bincang atau coffee chat, atau mungkin sudah mempersiapkan dokumen-dokumennya, bisa ditulis di kolom yang tersedia di sini untuk menjelaskan lebih lanjut. Dan apa lain dari Nadia yang disampaikan sebagai pertimbangan kami. So jadi bahasa Inggrisnya adalah other things yang bisa dipertimbangkan. Jadi kalau misalnya IPK-nya rendah, tapi kita startup atau memberikan impact yang besar pada Indonesia, bisa dituju di sini. Dan sertifikat misalnya mungkin udah ikut himpunan mahasiswa yang tertentu, atau mungkin kalau misalnya di bagian finance sudah menempuh Chartered Financial Analyst, atau mungkin sudah memenuhi tes OJK di Indonesia, bisa dimasukkan di sini. Lalu dari 4 pertanyaan saya, nanti kita akan benerin formattingnya. Terus itu keterampilan bahasa. Nah, jadi IELTS wajib nggak, Kak? Jadi kalau kita sih basisnya tidak wajib tapi disarankan. Jadi apa? Karena kita mengerti bahwa tidak semua orang ingin ke tempat yang English speaking country lah. Contohnya Jepang, atau mungkin Jerman, atau mungkin China yang butuh mungkin tidak IELTS, tidak TOEFL, mungkin hanya HSK4. Jadi kita tidak mewajibkan, tapi kita ada baiknya kalau misalnya Anda bisa dicantumkan ke kolom tersebut. Lalu tes lain, kalau misalnya ada GRE, GMAT, LSAT, Business, dan lain sebagainya. Dan ini secara umum saja bagi kita, sahabat Indonesia Mengglobal, bagi yang ingin mendaftar ke programnya, kita berharap komitmen yang penuh untuk mengikuti jadwal, jujur, dan memikul tanggung jawab, karena you are the privileged one if you're selected to this program. Ya. Lalu bagaimana teknis alurnya? Nanti kita akan jelaskan, nih udah siapkan di tab sini, mentor application. Lalu mengisi formulir online. Jadi ini ya, nanti kalau kliknya di linknya diklik, nanti kita bisa masuk ke di sini dan dilengkapi dokumen pendukung. Lalu calon menti yang terpilih akan diumumkan melalui email, dan selanjutnya akan dipanggil untuk wawancara tes dan bakat yang sudah dijelaskan. Calon menti akan wawancara mendapatkan informasi melalui email. Lalu, nah, tadi menti sudah selesai kan, sekarang kita mentor. Mentor sama, tapi untuk mentor, kita akan secara high level aja menjelaskannya untuk karena we're interest of time. Hi Feli, apakah kita masih ada waktu? Masih, tapi pertanyaannya sudah mulai muncul nih, Dit. Oke, mungkin kita ambil satu dua pertanyaan aja dulu ya, Feli, yang mungkin terkait dari bidang tersebut. Ada 1-2 pertanyaan yang bisa kita. Jadi pertanyaan teknis yang pertama yang cukup berulang juga, apakah esainya harus dijawab dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Yes, jadi esainya kita akan menjawab dalam bahasa Inggris ya, sahabat Indonesia Mengglobal semuanya, karena kita mengikuti formnya dalam, misalnya ini nanti kita akan walk through, jadi formnya semua dalam bahasa Inggris. Jadi kita ada baiknya ditulis dalam bahasa Inggris sebagai untuk format standar aja untuk referensi kita. I hope that answer the questions. Oke, jadi lagi Tuli? Pertanyaannya adalah satu lagi. Oke, sekalian format apakah ada? Apakah langsung diisi di situ aja, atau harus ada yang diupload nih, ada format tertentu?
Oh gitu ya. Nanti mungkin kita bisa lihat di kolomnya aja ya kali ya. Nanti kan kita Oke, bisa sip, sip. ada bagaimana isi. Paling mengulang satu lagi nih, Dit. Jadi kalau misalkan tadi ada juga yang bertanya, ih gimana Kak kalau misalkan IELTS-nya itu sudah expired atau saya udah ambil tapi ternyata belum memenuhi standar dari universitas yang saya pengen daftar. Jawabannya adalah tidak masalah kalau ingin mendaftar sebagai menti, tapi nanti seiring berjalannya waktu ketika program mentorship itu berjalan, kami sangat berharap teman-teman bisa mengambil tes IELTS atau tes lainnya yang memang sedang dibutuhkan. Jadi paralel ya kerjanya ya. Kita juga berusaha mengimprove bahasa Inggris di saat yang bersamaan kita juga mencoba menjawab mengerjakan material-material yang ada di mentorship program. Oke, gitu dulu kali Dit. Sip, Gitu kita dulu. mungkin Thank you, Feli. Let's langsung move. shift gear ke sini. Nah, sekarang tidak banyak sih, tinggal mentor dan apa nanti pairingnya. Jadi untuk mengingatkan lagi kembali mentor, setiap warga Indonesia. Jadi untuk mungkin yang udah ganti paspor, sayang sekali mungkin kita tidak bisa membantu. Nah, yang penting adalah mahasiswa atau alumni. Nah, ini apa? Jadi kita mengutamakan mentor yang sedang mungkin menempuh PhD program atau mungkin alumni dari program di luar negeri yang sudah menyelesaikan studi pasca sarjana. Jadi sayang sekali mungkin kalau misalnya sahabat Indonesia Mengglobal yang sudah menyelesaikan bachelor's-nya dan ingin menjadi mentor, mungkin kita belum bisa memenuhi dalam sekarang. Dan alumni yang memiliki pengalaman tidak lebih dari 5 tahun tidak diizinkan mendaftar. Jadi untuk yang sudah work in the workforce more than 5 years, unfortunately we can't accommodate to you guys, but we will still review on a case-by-case basis. Nah, untuk program pasca sarjana di non pertukaran. Jadi kita tahun lalu ada banyak calon mentor yang Kak, kita dulu pernah exchange di sini. Sayang sekali exchange tidak dimasukkan untuk dalam kategori siapa yang bisa masuk menjadi mentor. Yang kedua adalah individu untuk komitmen, pengalaman mentorship. Nah, ini bahasa Indonesia mungkin bisa dibenerin lagi. Individu dengan pengalaman mentorship yang dulu. So, prior experience will be highly appreciated. Jadi adalah, misalnya dulu ikut program mentorship di universitasnya, atau mungkin ikut Perhimpunan Pelajar Indonesia, PPI, atau mungkin mengikuti program-program yang similar, yang mirip, kita bisa sangat mengapresiasi partisipasi kalian sebagai mentor. Lalu isinya apa saja, Kak? Sama CV, resume. So, if you're a mentor, I believe kalian semua sudah punya CV dan resume yang siap. Lalu IP, lalu juga ini lagi, misalnya mentor tidak memiliki IPK, namun berarti saja misalnya memiliki pengalaman kerja yang relevan, menerbitkan makalah penting, meluncurkan startup, atau tercakup dalam publikasi, dan lain sebagainya, kita akan mempertimbangkan. Lalu, esainya apa saja yang disiapkan sebagai mentor. Jadi, sederhana saja sebagai mentor, karena mentor udah di sana ya, istilahnya udah memenuhi program yang diinginkan dan melengkapi program pasca sarjana. Jadi kita ingin mengerti lebih lanjut apa motivasinya dan mengapa Anda menjadi mentor yang hebat dan kenapa why are you suitable to be a mentor. Jadi bahasa Inggrisnya gitulah istilahnya. Jadi kayak why should we choose you among other applicants that we, and what's the contribution that you can bring to the mentorship program dan komitmen. Lalu bagaimana cara prosesnya, Kak? Isi mentor, ini kita udah siapin di sana nih, dan kita, ini ada menti dan mentor, maafkan ini menti dulu. Terus kita mentor akan dinilai dengan menti yang sesuai, mentor yang berhasil akan dipasangkan dengan menti. Jadi setelah ngisi, kita akan mereview, nanti kalau misalnya lolos kita kasih email, nanti setelah kasih email kita, ini ada menti yang nanti kasih detail, nanti menti yang cocok, you got paired to this particular menti yang akan dibimbing secara lanjut. Nah, mungkin yang belum di sini adalah Kak, kalau misalnya tahun lalu kita udah daftar mentor nih, tapi kebetulan tidak diterima atau tidak ada menti yang sesuai dengan profilnya, bagaimana? Ada baiknya dimohon dengan we humbly beg you to fill this form again, because mungkin even though we understand that you've participated throughout the whole process lagi, tapi kita untuk for completeness sake,
dan untuk kita untuk mengerti lebih lanjut siapa saja mentor-mentor kita yang berpartisipasi, dimohon calon mentor yang ingin mendaftar pada tahun ini mengisi formulir di sini, ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana mentee dan mentor akan dipasangkan. Pasangan mentor akan final ditentukan berdasarkan preferensi mentee dan mentor. Jadi mentee milih, habis itu nanti kita diisi, nanti ada mentor 1, 2, 3, 4, lalu dari mentor tersebut nanti akan dicocokkan nanti berdasarkan pairing system kita. Setelah di-pairingkan nanti kita akan mengumumkan lebih lanjut. Dan tapi kembali lagi preferensinya mentee dan mentor. Ya. Jadi mungkin sampai di situ dulu Feli, kita di bagian pertama dan kita mungkin pas ya 15 menit. Jadi mungkin di kesempatan yang selanjutnya kita akan menelaah lebih lanjut di formnya. Tapi Feli mungkin ada yang mau ditambahkan. Iya, Dit. Jadi sebagian pertanyaan udah aku coba jawab di chat gitu ya. Semoga sebagian pertanyaan lain sudah mulai tercover di chat tersebut. Paling nanti kita bisa langsung ke bagian teknisnya, karena sisa pertanyaan lain yang tidak aku jawab itu memang sangat berkaitan dengan teknis pengisiannya. Gitu, Dit. Bagus sekali, baik. Thank you so much. Jadi untuk kembali ke agendanya tadi, Sahabat Indonesia Global, jadi yang kedua, di sesi yang selanjutnya kita ada mentee dan mentor dan bagaimana cara mengisi ini. Jadi, Sahabat Indonesia Global, kalau misalnya linknya tadi diklik untuk masuk ke pendaftaran yang ada di FAQ, Sahabat Indonesia Global akan dibawa ke page ini tersebut, page ini, yang berbeda untuk mentee dan mentor. Kenapa beda? Karena pertama-tama file yang harus diisi berbeda, karena tadi persyaratannya berbeda. Dan kedua, bagian dari hal-hal yang harus diisi lebih lanjut itu lebih komprehensif dibanding mentee. Jadi isinya apa aja, Kak? Jadi pertama kita akan bahas secara 10 menit, 5-10 menit ke depan akan bahas mentee, habis itu kita bahas mentor ya. Jadi untuk mentee, jadi ada 5 section. Jadi kita akan pura-pura ya akan jawab, ini sepertinya jadi mentee ya. Hello, thank you for your interest. Jadi terima kasih atas tertarik untuk mengikuti program Indonesia Global. Application form ini terdiri dari 5 section yang harus diisi. Yang pertama adalah data pribadi, nama dan lain sebagainya. Your previous education, kalian sudah kuliah di mana saja. Your next education plan, itu kalian mau menempuh pasca sarjana di mana. Motivation-nya apa? Nanti motivation-nya di sini. Dan miscellaneous informasi lain yang harus diisi lebih lanjut atau yang mungkin tim Indonesia Global ingin mengerti lebih lanjut. Nah, ini harus diperhatikan adalah estimated time 45 menit or so. 45 menit ini untuk ngisi semuanya ya. Jadi mungkin ngisinya kalau misalnya, jadi mungkin ada satu tip aja kalau misalnya Sahabat Indonesia Global itu mau mempersiapkan esainya terlebih dahulu, mungkin ditulis dulu di Word. Jadi kalau misalnya sudah, nanti tinggal di copy ke formnya. Jadi mungkin waktunya lebih ringkas dan juga bisa kurang dari 45 menit. Please complete the application form in English and ensure that you have provided all the requirements. Application submission deadline is on Sunday, 9th of March 2021, jam 12 malam, WIB. Oke, ya ini yang tadi, highly recommend put another question di Word document. Kalau ada pertanyaan, masuk ke email terus sebelum belakang, good luck. Oke, pura-pura jawab ya. Misalnya, ini ketahuan deh. Misalnya kita kasih mentorship at Indonesia, namanya terus tanggal lahirnya misalnya 17. Please over kita dulu di teleponnya. Terus date of birth 17 Agustus 1945. Yuk, nggak bisa gimana? 1945. Jadi nama, nickname itu kembali lagi itu nama panggilannya Sahabat Indonesia Global, place of birth, tempat lahir, terus tanggal lahir 11 Agustus 1945, nomor telepon, terus apakah memiliki Zoom account? Preferably yes. Jadi kalau misalnya Sahabat Indonesia Global belum punya Zoom account, jadi bikin Zoom account dulu ya. Jadi yes. Indonesian citizen, yes. City of residence, misalnya sekarang lahirnya di
California, terus sekarang berdomisili di Solo atau Semarang gitu kan. Jadi di sini untuk kita bisa mengerti lebih lanjut demografinya, apa saja, siapa saja yang mendaftar program ini. Lalu bisa diklik next. Jadi bagian kedua itu mengisi tentang S1-nya di mana. Bachelor's degree bahasa Indonesia, nama Indonesia, universitas. Kita ini nama terus field of study bidangnya itu apa. Jadi mungkin ada sahabat Indonesia Mengglobal mungkin bidangnya kurang spesifik ya, mungkin ada business and economics atau engineering and science or something along those lines. Kalau bisa dicocokkan yang sesuai, kalau misalnya benar-benar tidak ada, kita bisa dibantu diisi di bagian kolom others atau yang lain. Misalnya teknik, ini aja misalnya UGM hukum, terus bachelor's degree major, terus GPA misalnya 4, bachelor's degree date ended misalnya lulus kemarin ya, jadi 4/2021 gitu kan. Master's degree. Kalau misalnya sahabat Indonesia Mengglobal belum menempuh master's, ini bisa dikosongkan dulu karena ini tidak wajib. Mungkin kita lanjut aja ke next. Lalu next education plan. Jadi mau daftar kemana? Master atau doktoral? Kalau misalnya mau master ya udah kita klik master. Lalu bidangnya apa? Tadi kan S1-nya hukum atau hukum kan. Jadi izinnya kita bikin sama aja. Misalnya kita mau ke United States. We are one nation. Terus lantai pertama United States. Terus universitasnya apa? Harvard Law School. Majornya apa? Kalau misalnya ada lebih dari satu, bisa diisi di aplikasi kedua apa, country-nya, university, major, dan kita memberi pilihan sampai ketiga. Untuk 3 pilihan dulu ya, mungkin sahabat Indonesia Mengglobal ada yang lebih bersiap lagi untuk menyiapkan banyak pilihan, mau ke 1, 2, 3, pilih 3 dulu ya. Lalu di sini, ini seperti yang kita elaborate lebih lanjut tadi, IELTS-nya kan, butuh IELTS nggak Kak? Kalau ada apa, tulis di sini, contohnya ini kan, IELTS 6,5 Februari 2nd 2020. Ini koma kan, we use this English pakai titik 6,5 Februari 2nd 2020, or maybe itu misalnya let's say dia pinter banget misalnya 20 Februari 2nd 2020 gitu. Terus di GRE nama score D sama. Nah, di sini skornya berapa. Lalu, name it, experience. Experience ini preferably bagi sahabat Indonesia yang Mengglobal yang untuk bekerja, kerjanya di mana, nama institusinya apa. Tapi kalau misalnya yang belum ada, misalnya organisasi, contohnya organisasi sini. Kalau misalnya kita jadi asisten dosen, berarti universitas. Pakai D-nya sih. Oke lah, kan, let's say dari 1. Posisinya apa? Misalnya jadi asisten dosen ya. Di experience-nya apa bisa ditulis di sini. Kemudian mandu apa 1, 2, 3, 4. Any words bisa ditulis apa? 1, 2, 3, 4 dan lain sebagainya. Jadi page ketiga. Nah, ini bagian lumayan pentingnya nih. Sekarang gimana kita harus mengisi motivation letter? Tadi kan kita sampai Indonesia Mengglobal udah ada 1, 2, 3, 4 kan. Nah, dari 4 tadi itu idealnya udah dipersiapkan dulu dan diisi. Jadi, why are you eager to apply? Misalnya kenapa
ingin mendaftar ke Indonesia Global, misalnya ini udah Word dokumennya, copy aja, copy sini, paste. Terus what's your future goal? Misalnya kita udah copy dari dokumen kita, paste aja di sini. How do you think that this mentorship will help you? Jadi ada jawabannya, paste aja di sini, dan what steps di sini. Lalu yang ada di sini adalah karena kita ingin mencakup lebih banyak lagi sahabat Indonesia Mengglobal untuk masuk ke wacana ke kancah dunia yang lebih lebar, lebih luas. Kalau misalnya sahabat Indonesia Mengglobal mungkin membutuhkan support dalam English proficiency, bisa di-elaborate, dan consent, just click yes, next, dan ya survei aja, taunya dari mana, yes, no, yes, no, yes, 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 yes. Ini untuk ini lagi by signing, misalnya namanya untuk tanda tangan lah, istilahnya tanda tangan di sini. Dan kalau misalnya sahabat Indonesia mengumpulkan ada disabilitas, bisa di sini. Sudah deh di situ. And the response is recorded. Now, Feli, I'm conscious of the time, jadi mungkin I will explain very briefly tentang mentor sebelum kita membuka pertanyaan untuk membuka session untuk question and answers ya. Sekalian aja kita Feli. lanjut dulu aja nggak apa-apa sampai beres, nanti at the end of the discussion kita bisa merangkum pertanyaan yang muncul itu apa aja. Oke. Yes, thank you so much Feli. Jadi kita ada yang kedua adalah mentor application. Jadi kurang lebih sama seperti yang sudah kita walk through di bidang menti, cuman bedanya kita ada 4 section, dan kita menekankan pengalaman dari mentor, di mana kita ingin menelaah lebih lanjut bagaimana mentor ini bisa membantu menti untuk mencapai program impiannya. Jadi sama seperti sebelumnya, kita kasih aja mentorship Indonesia Mengglobal, namanya mentorship, terus namanya nickname-nya adalah mentor, place of birth, tanggal 17 Agustus 1945, phone number-nya 1234578. Dia harus semua kamu. Oke, mungkin tips aja kalau bagi yang di luar negeri, kasih dulu aja, atau misalnya US +1 or Singapore +65. Do you have a Zoom account? Yes. Are you an Indonesian citizen? Yes. City of residence sekarang di mana? Mungkin udah keluar luar negeri, Semarang. Have you participated as a mentor? Ya kalau sudah pernah jadi mentor, isi yes. Karena tadi untuk sahabat Indonesia Mengglobal sudah jadi mentor, diharapkan isi lagi. Dan apakah kamu udah menti? Ada baiknya yes or no, mungkin baru, mungkin no. Ya. Second, bachelor's degree, country sama. Let's say Indonesia. Jangan Indonesia deh. Mentor kan ya. Memang Indonesia. You'll study law. Bachelor's degree major law. He started. GPA. Bachelor's degree kalau misalnya penerima scholarship bisa diisi. Masters. Nah, ini kenapa wajib? Karena kita harus minimum ada master's degree, jadi kita nggak ini zero scale 4 dan yang lainnya optional, master's degree, field of study, doctoral degree. Mungkin ini optional aja ya, nanti kita benerin ininya, nggak jadi wajib karena nggak semuanya doctoral. Major, date started, doctoral degree, doctoral scholarships. Apakah kalian sudah memiliki standard test? Masukin aja misalnya IELTS, TOEFL, GME, JL, TOEFL. Kalau misalnya hukum kan ada LSAT, just put LSAT. Experience, name of institution, misalnya experience, responsibility, help, process, name of institution. Kalau bisa di elaborate lebih banyak, tapi untuk for the sake of time kita kasih dalamnya aja di sini. Terus responsibilities, experience 1, experience 2. Jadi
kembali lagi, kalau misalnya ada pengalaman jadi teaching assistant atau co-curricular activities will be helpful if you can fill this out. Let's say Doctor of Law. Ini mungkin salah ya, saat Indonesia mengubah, nanti kita akan benerin di sini kalau misalnya Dokter Law-nya belum ada. Lalu name of institution. What is your motivation? Ya, diisi aja, mungkin dari copy dari dokumennya, di base. Jadi untuk bagaimana bisa membantu mentee. Dan sama survei, yes. Hopefully dibaca ya. I mean, we assuming that you all agree with all this thing and tanda tangan. Sampai. Begitu. Jadi mungkin agak lebih lama sedikit kali. Mungkin kita bisa perpanjang waktunya. Mungkin kita selesai jam 5:50. Mungkin gitu ya, Feli, untuk mengakomodasi pertanyaan. Kalau misalnya kita bisa wrap up, ya kita akan wrap up. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut dari sahabat Indonesia Mengglobal, mungkin kita bisa ambil dari pertanyaannya dulu. Begitu? Ya, jadi kita, walaupun sesinya sampai jam 17, tapi memang karena excitement-nya dari teman-teman Indonesia Mengglobal sendiri yang udah nggak sabar pengen daftar, dan juga ada beberapa pertanyaan muncul, oke, kita akan coba review dulu pertanyaannya, dan kita coba lihat apakah tadi ada yang belum tercover atau tidak, gitu ya. Sebentar, let me check the question box first. Ada yang bertanya tentang pairing, Dit? Oke. Tadi udah pairing belum sih? Jadi pairingnya itu sebetulnya berdasarkan negaranya saja atau sampai spesifik ke universitas beserta majornya? Oke, gitu ya. Jadi short answer is kita akan mempertimbangkan semuanya. Jadi majornya apa, universitasnya di mana, dan kalau bisa ada yang sesuai cocok lah, nanti kita akan di pairing. Tetapi ada kalanya di mana mentornya mungkin tidak bisa 100% sesuai dengan apa yang diinginkan mentee. Contohnya misalnya, contohnya tadi misalnya si mentor mau apply ke Harvard Law School. Tapi katakanlah kita mentornya punya cuma Columbia Law. Ya karena lokasinya sama-sama di US dan majornya sama, tapi mungkin sekolahnya agak sedikit berbeda dan nggak jauh-jauh amat, Columbia dan Harvard masih di East, itu nanti kita akan pairing. Tapi untuk menjawab apakah kita akan memprioritaskan pasangan itunya, mentornya, ya kita akan melihat secara detail di mana, majornya apa, dan sesuai atau tidak dengan mentee. Begitu. I hope that answer the question. Oke. Nah, tentang bahasa lagi nih, Dit. Jadi mungkin masih ada sebagian bingung sebenarnya ini tesnya dijawabnya dengan bahasa Indonesia, dilakukan dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa Inggris. Tadi Adit udah menjelaskan bahwa dalam form aplikasi itu sebaiknya dijawab semuanya dalam bahasa Inggris karena kan target sekolah kita di luar ya, gitu. Nah, untuk interview and aptitude test atau tes bakat, apakah itu juga dalam bahasa Inggris atau ada yang bahasa Indonesia? Oh, jadi gue yang jawab. Oke. Jadi tes bakat Indonesia Mengglobal, aptitude test, kita akan memaparkan pertanyaan dan jawabannya dalam bahasa Inggris. Dan untuk mungkin detailnya, untuk tidak membocorkan detail pertanyaannya, mungkin kita sampai situ aja dulu mungkin pertanyaannya. Okay. Untuk di bagian aptitude, karena mungkin secara high level aja aptitude test itu kan terdiri dari beberapa pertanyaan yang untuk menelaah lebih lanjut kemampuan bahasa, kemampuan logika, dan kemampuan mungkin kognitif, matematis. Jadi a little bit of both. I hope that answered the question. Oke. Yang lainnya semoga sudah tercover sih, Dit. Ada lagi yang mau kita lanjutkan setelah ini? Kalau misalnya tidak ada, mungkin kita bisa off on time kali ya, Feli, untuk beberapa. Mungkin untuk mengingatkan saja bagi sahabat Indonesia Mengglobal yang ingin mengerti lebih lanjut atau mungkin pertanyaannya belum tercover di sini dan mungkin Anda di sini ya, nanti kita mohon dicek di FAQ-nya, ini yang English. Kalau misalnya pengen ada bahasa Indonesia, mungkin kita ada bahasa. Lalu atau mungkin nanti linknya bisa dicek di YouTube Indonesia Mengglobal.
dan bisa ditanyakan kepada tim sosial media kita, dan semua informasi sudah ada di sini. Nanti kalau misalnya betul-betul ada pertanyaan spesifik yang belum kita cover, bisa hubungi saja di mentorship Indonesia mengglobal.com. Begitu. Oke, thank you Dit. Penjelasannya udah lengkap banget. Jadi let me summary sebagian gitu ya. Jadi teman-teman, semua informasi sebetulnya sudah tersedia di FAQ Indonesia Mengglobal. Bisa diakses, mau yang bahasa Indonesia boleh, mau yang bahasa Inggris boleh. Isinya sama-sama saja. Tapi pada akhirnya kami menginginkan semua tes yang nanti diberikan itu dijawab dalam bahasa Inggris. Jadi bukan berarti aku isinya ngelinknya dari FAQ yang bahasa Indonesia, berarti aku bisa dong jawab yang bahasa Indonesia. Sayangnya tidak seperti itu ya. Jadi kita harapkan semuanya dalam bahasa Inggris gitu. Nah, kemudian yang kedua, tadi perbedaan utamanya apa sih menti dan mentor dalam segi form aplikasi? Itu kalau boleh secara singkat, kalau menti dia ada 5 section. Section yang menjadi pembeda dengan menti itu adalah kita butuh mengetahui your future education plan. Jadi mau ke negara mana, mau ke jurusan apa, dan tes apa yang sudah diambil. Nah, section ini di menti tidak ada. Di mentor tidak ada. Kemudian perbedaan mencolok yang kedua adalah pertanyaan esai itu sendiri. Jadi beda pertanyaan untuk menti dan pertanyaan untuk mentor. Itu ya. Sekalian merangkum pertanyaan yang sering sekali muncul sampai sekarang juga masih ada gitu ya. Apakah tes bahasa Inggris itu wajib? Kalau misalkan udah expired gimana? Kalau misalkan di bawah standar nilai universitas bagaimana? Apakah masih boleh daftar? Boleh, silakan gitu ya. Nanti kami berharap teman-teman bisa mengimprove ketika nanti sudah berada di tengah-tengah program mentorship itu sendiri. Gitu, itu paling semua pertanyaan semoga sudah terangkum. I'm still checking the question box anyway. Oke, satu lagi deh. Kalau misalkan saya baru lulus kemarin banget nih S1, terus tahun ini mau daftar untuk S2, apakah boleh ikut mentorship? From my point of view, tentu saja boleh ya, karena kan kita udah ada rencana untuk mau sekolah, tinggal persiapannya aja kita bisa menjelaskan itu dengan baik di bagian form aplikasi. Gitu. Adit, ada yang mau ditambahkan dulu mungkin dari penjelasan tadi? Ada. Yes, jadi kalau untuk lihat tolok ukurnya apakah bisa daftar atau tidak, ya rule of thumb-nya adalah 2022 tahun, 2 tahun ke depan kan, misalnya 2021, 2022, apakah dalam 2 tahun ini akan mendaftar. Tapi kalau misalnya masih 3 tahun lagi atau 4 tahun lagi, mungkin ada baiknya sahabat Indonesia Mengglobal menelaah pengalamannya lebih lanjut, mempertajam resumenya, dan mempersiapkan hal-hal lain yang bisa fokuskan lebih lanjut sebelum mendaftarkan ke program yang dituju. Tapi kalau misalnya dalam rentang 2 tahun, silahkan mendaftar. Oke, I think that's all ya, Dit ya. Thank you untuk penjelasannya. Penutup satu kalimat lagi. Jadi, pendaftaran mentorship program 2021 itu dibuka mulai tanggal 5 April 2021 sampai dengan 9 Mei 2021. Ya, jadi ada besok baru bisa diakses formnya. Tadi ada juga yang nanya, Kak, aku kok nggak bisa ngakses sih formnya? Ya, karena baru dibuka besok gitu ya. Jadi silakan please take your time untuk mereview semua pertanyaan, kapan mau diisi, kapan mau buat draft esainya, dan jangan lupa nanti dipindah lagi ke formnya untuk bisa disubmit gitu. So we cannot wait to see all of you, all the mentees and mentors in the mentorship program 2021. Jadi silakan didaftar dan kami juga akan menyambut teman-teman semua untuk bisa menjalani program mentorship ini dengan baik. Thank you Adit. I think that's Thank you, all. Feli. Selamat jumpa. Sampai Sahabat jumpa Indonesia lagi. Mengglobal. Selamat Bye-bye. sore waktu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.